Sebagai cewek yang selalu mikirin biaya pengeluaran, termasuk dengan biaya pengeluaran untuk transportasi, kadang-kadang kepengen juga sih punya mobil. Tapi pengennya tuh kalau bisa yang mobilnya di bawah 200 juta dan juga hemat secara pengeluaran. Kira-kira mobil apa ya yang kayak gitu? Halo semua, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Kalau kebutuhannya kayak tadi ya, yang pertama harganya di bawah 200 juta. Terus yang kedua, biaya pengeluarannya juga harus sesedikit mungkin, seirit mungkin. Ya menurut kita mobil ini cocok banget untuk masuk dalam nominasi tersebut. Karena ini adalah sebuah BYD Atto One atau yang di luar itu disebutnya sebagai BYD Seagull. Tapi untuk pasar Indonesia dinamakan adalah Atto One. Yang di samping kita ini merupakan Atto One dengan tipe Dynamic yang harganya 199 juta. 200 juta kurang sedikit, kurang 1 juta. Sedangkan untuk di sisi sebelah sana ada BYD Atto One dengan tipe premium yang mempunyai range lebih jauh. Kalau yang premium itu 380 kilo, kalau yang Atto One Dynamic kayak gini range-nya ada di 300 km NEDC. Kita mulai lihat dari sisi desain bagian depannya dulu. Yang pertama, paling besar kita lihat pada bagian lampunya. Ini kalau kita ngelihat kayak gini, seperti teringat pada mobil apa ini ya untuk headlampnya. Tapi yang pasti dia sudah ada DRL-nya yang selalu standby nyala dan juga di sini ada LED projector. Untuk bagian lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Desainnya sih kalau kita lihat ya secara keseluruhan bagian depan ini tajam-tajam banget dan terkesan lebih ke sporty mungkin ya. Terus di bagian bawah sini dia ada trim plastik seperti ini dan di bagian bawahnya sini juga ada ventilasi udaranya juga. Terus kalau kita lihat di bagian nongol yang menonjol di bagian sini ini sebenarnya adalah kamera 360 dan di bagian bawahnya ini sebenarnya adalah lubang untuk ADAS-nya. Tapi untuk yang varian di Indonesia tidak ada kamera 360-nya dan juga ADAS-nya. Dan sekarang kita mau buka kap yang ada di depan. Nggak bisa disebut sebagai kap mesin ya. Nah, ini dia untuk motor listriknya. Motor listrik ini menghasilkan tenaga sebesar 74 horsepower dan juga torsinya 135 Nm yang disalurkan, bukan disalurkan sih ya, lebih tepatnya penggeraknya itu motor listriknya ada di depan. Jadi menggerakkan dua roda di depan. Dan kalau klaim dari BYD, top speed dari mobil ini adalah 130 km/jam. Yang mana menurut kita dengan range 300 km dan juga top speednya 130 km/jam, kayaknya udah cocok banget sih untuk teman kita yang tadi. Kita lanjut ke sisi bagian samping. Yang pertama ini mulai dari velgnya. Dia ini menggunakan ban dengan ukuran 185/55 ring 16 dengan velgnya berwarna gelap seperti ini ya. Warna atasnya terang dan bagian velgnya gelap. Terus di bagian sini ada port untuk chargingnya dengan dia maksimum daya inputnya. Kalau yang tipe dynamic itu ada di 30 kW. Sedangkan untuk tipe yang premium ada di 40 kW. Lalu lanjut kita ngelihat ke sisi bagian spionnya. Ini kalau kita lihat spionnya di sini ada logo kecil NFC karena kalau teman-teman beli mobil ini kalian akan mendapatkan dua kunci untuk mobilnya dan juga satu kartu, dan yang kartu itu bisa digunakan untuk tap di sini, bisa menyalakan mobil ini dan dipakai jalan. Lalu kita lihat lagi ke sisi bagian samping, dia di bagian sini seperti ada motifnya ya pada bagian over fendernya. Terus kalau kita lihat ke sisi bagian pintu, ini dia gagang pintunya masih model yang seperti mobil-mobil lama ya, masih dicongkelnya seperti ini, bukan yang digenggam. Tapi di sini dia sudah ada smart entry-nya. Di bagian bawah sini ada plastik-plastik hitam yang bikin mobil ini kelihatannya tuh memang desainnya seperti ini, dibuat semuanya itu senada. Dan satu attention to detail yang mungkin gak semua orang bisa lihat di sini nih. Dari garis di sini dia memanjang sampai ke belakang sini dan senada sama dengan yang di bagian belakangnya. Wow, benar-benar nice sekali ya mobil ini. Lalu kita lanjut ke sisi bagian belakang mobil ini. Yang pertama kita lihat ini dia stop lampnya memanjang dari sisi kiri sampai dengan ke kanan. Dan ini lampunya sudah menggunakan LED. Dan karena Atto One ini masuk ke dalam varian Ocean, jadi di bagian bawah sini pada lampunya ini terlihat seperti sirip-sirip ikan ya. Terus kita lihat ini bagian belakangnya seperti menggembung ya. Atasnya seperti ini, agak keluar, masuk, terus keluar lagi menggembung. Bentuknya jadi seakan-akan lucu ya. Dengan di atasnya juga sudah ada spoilernya juga. Dan kalau kita lihat bagasinya,
Untuk mobil ukuran kecil seperti ini, bagian bagasinya bisa dibilang cukup luas juga. Dan ini terlihat ya, joknya sangat amat tinggi sekali. Nah, sekarang kita waktunya masuk ke sisi bagian interior. Waktunya sekarang kita masuk ke sisi bagian interior. Perbedaan pertama kita mau bandingin antara tipe Dynamic yang sekarang kita dudukin dan juga tipe Premium. Bedanya adalah di tipe Dynamic ini, dia ini kursinya belum elektrik. Jadi untuk maju mundurnya dan juga untuk recliningnya ini semuanya masih serba manual dan tidak ada height adjusternya. Yang mana kalau di tipe Premium dia itu sudah bisa dinaik turunkan untuk joknya. Lalu perbedaan keduanya ada di pada bagian setirnya. Kalau yang tipe Premium itu dia sebagian sininya sudah berbahan kulit. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal joknya ya, nih kita ngatur dulu posisi kita duduk. Kita ngerasa joknya sih lumayan enak, lumayan baik ya. Walau dia ini sebenarnya modelnya mungkin kalau orang biasanya nyebut itu kalau di LCGC jok model pocong. Tapi ini ya model pocong juga sih, ini nggak bisa dinaik turunin. Tapi dia ini bener-bener gede banget dan dia seakan-akan seperti bucket seat ya. Di bagian kiri dan kanannya juga ini supportnya nih enak banget. Jadi ngebuat seakan-akan kayak ada yang meluk kita gitu. Dan ini untuk headrestnya, gue yang tingginya 171 cm ini sih pas sih. Dan di bagian sininya juga empuk juga sih. Terus untuk bagian setirnya dia sudah ada tiltnya juga, bisa dinaikkan dan juga diturunkan. Lalu kita bahas perbedaannya lagi ya dengan yang tipe Premium adalah di bagian tengah sini. Kalau yang tipe Premium itu dia ada wireless chargingnya, sedangkan kalau yang tipe Dynamic kayak gini ini polosan aja untuk menaruh handphone saja. Terus kalau kita lihat fitur-fiturnya mulai dari sisi bagian kanan, ini power window-nya sudah auto down tapi belum auto up di semua kacanya. Jadi kalau naikinnya mesti manual. Terus kalau di tipe Dynamic, perbedaannya lagi dengan tipe Premium adalah di bagian pilarnya sini. Kita lihat di bagian pilar ini ada airbag, di bagian sini ada airbag, dan kalau tipe Premium, di bagian kursinya sini juga ada airbag yang totalnya adalah 6. Tapi kalau di tipe Dynamic, dia airbagnya hanya 4 saja. Yang mana 4 itu sebenarnya menurut kita juga sudah lebih dari cukup. Lalu kita mau lihat fitur yang ada di bagian setirnya. Ini yang pertama di bagian sini, ketika kita klik ini, dia ini merubah tampilannya. Mulai dari ini konsumsi energi listriknya, lalu ini ada average speed-nya, ini ada driving time, terus juga ada TPMS-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk speedometernya yang kita bilang sih ukurannya cukup agak kecil ya, tapi ya cukup informatif sih. Lalu di bagian sini kalau kita klik balik ini, dia ini berfungsi sebagai pengaturan volumenya, bisa naik dan juga turun. Lalu kalau kita lihat di sisi bagian kiri, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cruise controlnya. Wow, nice banget sih, berarti mobil kecil kayak gini ada cruise control lagi, bikin makin nyaman. Terus ini kurang lebih POV kita sebagai pengendara ya. Kalau kita lihat di bagian sini, ini lucu banget desainnya tuh, bener-bener ya senada dengan dia ini masuk ke dalam grupnya Ocean ya. Terus kalau kita lihat bagian head unitnya, biasanya BYD itu ada fitur di bagian sini nih, di bagian sini kalau nggak di atas ini bisa layarnya itu di rotate ya. Jadi kalau ini sebelumnya posisinya tidur, dia bisa jadi berdiri. Cuma kalau menurut kita sih itu fitur juga sebenarnya nggak terlalu berguna ya. Karena kalau dia ada di posisi berdiri, itu cenderung akan menghasilkan blind spot di sisi kiri depan. Lalu kita lihat lagi di bagian sini, dia ini ada pengaturan untuk volumenya ya, modelnya gede seperti ini. Terus juga ini front defogger, ini on off AC-nya, suhu AC-nya. Di bagian sini juga ada hazard dan cara pengoperasian itu bukan ditekan ya, tapi di slide atas atau di slide ke bawah. Lalu di bagian sini dia juga ada fitur auto brake-nya. Dan di bagian sini yang terakhir ini dia ada modenya. Yang mana modenya itu ada mode normal, Eco, dan juga Sport. Kalau mau meraih untuk top speed di 130 km per jamnya, teman-teman harus ada di mode yang Sport. Karena kalau tidak di Sport, dia akan ada soft limiternya. Lalu kalau kita lihat gigi transmisinya ada di bagian sini, ditekan ke bawah itu untuk masuk D, ke paling atas itu untuk reverse mundur, kalau mau di N setengah tekan aja. Kalau untuk masuk mode P-nya parkingnya, itu bisa ada di bagian sininya nih, tinggal langsung diklik aja. Ini yang kita bilang tadi, dia ini tidak ada wireless chargingnya, tapi di bagian tengah sini masih ada cup holdernya juga.
Di bagian tengah sini tidak ada konsol yang bisa dibuka, ini mungkin hanya menjadi armrest saja. Terus kalau kita lihat ke sisi bagian depan sini, nah dia ada charging port 12 volt, terus juga port untuk Type-C dan juga USB-A yang seperti biasa. Dan di bagian tengah juga dia ada insert untuk micro SD-nya. Geser ke bagian atas, dia ini juga sudah ada lampu kabin yang LED. Wow, LED loh, dan juga touchscreen loh. Terus di bagian tengah sini seperti biasa dia ini sudah ada day and night view-nya. Bentuk interiornya kurang lebih seperti ini untuk door trimnya. Dan ini joknya, waduh bener-bener kita sih suka banget ya dengan model joknya kayak begini. Nah, sekarang giliran kita ada di kursi bagian belakang. Ini yang kita rasain kurang lebih sama seperti di bagian depan karena ini joknya bener-bener gede banget dan juga cenderung tinggi ya. Ini ada di atas pundak sih ini ya, hampir di atas pundak untuk jok belakangnya. Jadi gue ngerasanya sih bener-bener ini bisa menyangga dengan baik. Mungkin kekurangannya ada di bagian lantainya ini kurang ke bawah ya, atau kursinya kurang tinggi. Jadi masih ada kesan sedikit agak jongkok. Tapi untuk ruang kakinya ini cenderung masih lega ya. Mungkin nggak bisa dibilang lega banget, itu pun karena joknya ini yang tebal banget untuk bagian depannya. Mungkin kalau dibikin yang lebih tipis akan menghasilkan legroom yang lebih luas. Tapi begini aja sih menurut kita sih udah cukup ya. Dan kakinya ini bisa dimasukkan ke bagian kolong, walau agak mentok dengan relnya juga sih di bagian kiri kanannya. Dan yang tadi kita sampaikan juga, dia ini power window-nya sudah auto down. Tapi untuk naiknya masih harus ditahan manual. Untuk plafon mobil ini menggunakan warna hitam dan sebenarnya mungkin karena warna hitam jadi membuat interiornya seakan-akan agak lebih sempit. Tapi di satu sisi juga banyak orang yang suka warna hitam untuk plafon interior karena dirasa lebih mewah. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini terdapat 3 buah headrestnya. Kalau yang versi Seagull yang ada di luar tuh biasanya konfigurasinya cuma 2+2. Bagian belakangnya cuma ada 2 headrestnya, tapi yang ini ada 3 dan bisa didudukin sampai dengan 3 orang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mobilnya. Ini mana nih yang... Nah, coba sini. Ceritain dulu kira-kira gimana nih. Ini kan salah satu opsi yang menjawab kebutuhan itu, mulai dari di bawah 200 juta iya, terus juga biaya pengeluarannya kecil. Ini mobil kecil karena mobil ini listrik. Gimana? Kira-kira suka nggak dengan mobil ini? BYD atau One? Menurut aku sendiri ini mobil cocok banget buat aku. Dari ukurannya kecil banget, udah gitu warnanya juga bagus banget. Iya, aku suka banget warna putih ini lucu banget sih. Terus kayak ya sesuai yang kakaknya bilang tadi, harganya masih di bawah 200 juta sesuai sama apa yang aku cari. Tapi aku mau nanya nih, jadi kalau dari BYD sendiri yang harganya di bawah 200 juta tuh cuman ini doang pilihannya? Yes, ini ngomong-ngomong kita jadi kayak sales BYD ini ya. Tapi kalau yang di bawah 200 juta line up-nya memang hanya Atto One dan yang tipe dynamic ya, yang warna hijau sana. Karena kalau yang di samping kita yang ini tipenya premium gitu. Jadi di bawah 200 juta cuma BYD Atto One yang tipenya dynamic gitu sih kurang lebih. Jadi kalau budgetnya di bawah 200 juta ya Atto One sih kalau mau nyari dari BYD gitu. Ada lagi yang mau ditanya mungkin? Udah cukup sih, jadi aku coba pikirin dulu, aku coba pertimbangin dulu BYD Atto One ini ya. Yes, jadi kita juga mau merekomendasikan teman-teman kalau emang nyari mobil yang di bawah 200 juta dan juga nyari yang listrik ya untuk mengurangi cost transportasi, pengeluaran untuk bensin karena mobil ini EV jadi pengeluarannya bener-bener kecil sekali kalau dibandingkan dengan isi bensin. Itu rasanya sih jauh banget ya antara isi bensin dengan isi listrik. Dan juga mobil ini nggak perlu servis kayak ganti oli gitu karena ya bahkan mobil ini tuh servisnya mungkin setahun cuma sekali ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk video kali ini, dan kita bukan sales BYD. Kalau teman-teman emang lagi mau nyari BYD, bisa hubungi sales dengan nama Mas Reski yang nomornya akan kita cantumin di sini. Dan Instagramnya akan kita cantumin juga. Jadi kalau mau nanya-nanya yang lebih detail terkait harga atau skema kredit segala macamnya, atau mau test drive langsung, teman-teman bisa langsung hubungin nomor Mas Reski dan bisa langsung datang aja ke BYD Bipo yang ada di Gading Serpong. Nanti untuk mapsnya akan kita cantumkan juga. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Oke guys, thank you!